di dalam Matius pasal yang ke-19, mulai ayat 16. Orang muda yang kaya ini kerap kali banyak sekali dan sudah banyak dikupas, tapi pada hari ini Tuhan menghendaki untuk saya bawa kepada saudara dalam versi yang lain. Ada seorang datang kepada Yesus. Jadi Matius 19 ayat 16 mulai ya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, satu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, siapa di antara saudara orang-orang muda yang tidak kepengen kaya? Ayo, jujur. Siapa yang tidak kepengen kaya? Mungkin saudara terlalu rohani. Kalau tidak kepengen kaya, karena apa? Pikirnya gini, tidak kaya di dunia tidak apa-apa, angsal kaya di surga. Hah? Moto apa? Moto itu ada ndak ayat di sini? Yesus berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup Kalau kelimpahan itu kaya ndak? Hah? Kaya. Yesus sendiri janji di dalam dunia kita hidup akan berkelimpahan. Jadi kaya di dunia, kaya di surga. Itu harapan dan moto kita. Betul enggak? Iya. Kalau saudara bilang minta mau enggak apa-apa, saya enggak kepengen kaya. Lah, ini biasanya anak muda yang begitu ada. Siapa? Yang sok rohani. Sebab yang sok rohani berkata apa? Enggak apa-apa, yang penting itu dekat Yesus, tidak kaya, tidak apa-apa. Saya kerap kali ketemu sama seorang penginjil. Saya bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak minta mobil sama Tuhan? Ini penginjil ini sudah lebih lama dari saya, lama sekali. Selalu turut orang. Nah, pada waktu saya jemput, saya bilang, karena saya minta khotbah di rumah saya bilang, kenapa kamu tidak minta mobil? Lalu dia bilang, Pak Yusa, terus terang, saya ya kepengen Pak, tapi malu sama Tuhan.
Saya orangnya plus-plus. Saya bilang, itu sok rohani. Saya bilang. Loh, kok sok kenapa toh Pak? Engkau ngakui enggak kalau Allahmu itu punya langit dan bumi? Ya. Lawang mobil itu piro toh? Ya toh? Kalau engkau punya Surabaya, mobil satu itu apa? Betul enggak? Kok malu? Allah itu bapakmu enggak? Saya bilang. Ya. Terus? Ya itu masalahnya Pak. Nanti disangka saya mata duiten. Kalau engkau Allahmu maha kaya, lalu kamu pakai pakaian yang rombeng, saya bilang, kamu mempermalukan bapakmu atau malah memuji bapakmu? Saya bilang. Loh, betul enggak? Kamu anak orang kaya, tapi pakai pakaian rombeng. Lalu kalau ditanya, loh, kamu kenapa tidak minta pakaian yang bagus sama bapakmu? Malu. Bapakmu seneng atau enggak? Saya punya anak gitu, saya bilang. Tak pikir, sana jembel ini. Sudah, sana. Saya bilang. Lalu hamba Tuhan itu berkata begini. Jadi, enggak apa-apa ya Pak. Bodoh kalau enggak mau, saya bilang. Kalau engkau tidak minta, selamanya tidak akan diberi oleh Allah. Karena Allah sudah berkata, minta akan diberi kepadamu. Kamu tidak mau minta, ya tidak dapat apa-apa. Lalu dia bilang, oh kalau gitu boleh minta ya. Minta, saya bilang, sekarang pakai mobil. Saya bilang, loh kok pakai mobil? Lah, ya saya minta, dikasih itu memang betul. Lah ya, bodoh, saya bilang. Terus, saya bilang, kamu mintanya apa? Ya saya malu hati, minta yang kuno, ya kasih kuno. Lah Pak Yusa, saya selalu minta baru. Saya selalu bilang sama Tuhan gini, kalau sudah mobil saya pakai, sudah saya bosen, saya bilang, Tuhan, ganti boleh enggak ya? Saya enggak bilang, Tuhan ganti dong, enggak. Tuhan, ini kok itu kok lebih bagus, boleh enggak ya Tuhan? Kalau Tuhan diem, ya saya diem. Nah, saya sudah tahu dia sudah tidak jawab. Tapi satu saat bilang, ya sudah sana, ganti. Nah, ganti ya Tuhan. Gantilah. Kita sama Bapak itu mesti manja, betul enggak? Betul. Sama Bapak kok takut. Itu apa? Itu hubunganmu enggak beres. Saudara perhatikan orang kaya ini. Anak muda yang kaya ini, di sini ada pelajaran yang istimewa, saudara. Saya sendiri barusan dapat tapi. Karena saya sendirian, ya dapatnya itu selalu dari Tuhan, saya berikan supaya saya tambah terus. Dia berkata, guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang muda ini sudah kaya raya. Dia sudah melakukan semua perbuatan-perbuatan daging yang tidak boleh, dia tidak lakukan sehingga dia diberkati oleh Allah. Sebab Allah tidak bisa menarik firman-Nya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Aku sudah lakukan. Maka dia diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan perintah Allah. Tetapi kenyataan dia berkata apa? Dia masih ada kekurangan satu apa? Hidup kekal. Kekosongan di dalam hatinya ini, saudara. Dan ini hanya dapat didapatkan kalau saudara sudah mendapatkan semua yang ada di dunia ini, baru engkau bisa membedakan ada satu yang kurang di dalam hatimu, yaitu perkara roh. Selama kita belum menikmati, kita masih punya angan-angan kepengen rumah bagus, kepengen mobil bagus, kepengen pakaian bagus, kepengen makanan enak. Engkau belum menikmati adanya kekosongan itu. Sebab manusia ini hidup, saudara, hanya sementara. Contohnya, kalau saudara sedang dalam keadaan sakit, sempat enggak mikir kepengen ada pakaian bagus? Sempat enggak?
Yang dipikir apa? Cepat sembuh, cepat sembuh, cepat sembuh. Itu. Setelah sembuh, mulai mikir bagaimana makan enak, bagaimana makan enak. Karena apa? Sudah lama tidak boleh makan enak. Karena apa? Karena kena tipes. Dan setelah makanan sembuh, menikmati, baru yang lain, jangan lain. Dan saudara tahu, semua orang yang kaya, dia tahu ada satu yang kurang, adalah apa? Damai sejahtera, tidak ada. Saya sendiri pada waktu kecil pun, saya dihina oleh orang-orang kaya. Karena apa? Karena saya miskin pada waktu kecil. Dan saya punya moto pada waktu saya umur 10 tahun. Saya punya moto, saya harus jadi orang kaya. Kalau tidak kaya dihina. Saya berkata, dan aku harus jadi seorang sarjana, dan aku harus jadi orang kaya. Dan saya teriak sama Tuhan. Tetapi setelah jadi seorang sarjana, setelah jadi orang yang kaya, Tuhan bilang kepada saya gini, sekarang apa yang kamu butuhkan? Iya ya Tuhan, damai sejahtera yang dibutuhkan. Ya. Dan orang kaya ini dia tidak punya damai sejahtera. Dia tahu bahwa setelah di dalam dunia ada hidup yang kekal. Tetapi dia tidak mempunyai itu. Dia sudah punya segala-galanya. Tetapi dia tidak punya itu. Lalu dia tanya sama Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik. Hidup yang kekal tidak dapat dibayar dengan perbuatan-perbuatan jasmani. Hidup kekal hanya dapat dibayar dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengenapi hukum Taurat kecuali Yesus. Maka jikalau kita di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, kita punya hidup. Kita hidup kekristenan kita, saudara, kita harus menikmati dunia dan surga. Ini perhatikan. Sebab dunia ini dibuat oleh Allah untuk siapa? Manusia. Jadi kalau engkau tidak nikmati dunia, nanti di surga lain rasanya sama di dunia. Di surga tidak bisa pacaran. Tidak ada. Ya toh? Tidak ada. Hanya ada di dunia. Di surga kamu tidak bisa menikmati kecantikan orang itu yang perempuan lihat, oh, wah cowok itu gagah. Tidak ada. Hanya ada di dunia. Saudara tahu. Nah, kapan kamu menikmati? Sekarang. Tahu enggak? Kita kerap kali sok rohani. Kalau sudah rohani, matanya nutup terus, bayang terus. Tapi kalau tahu orang gagah, yang lirik-lirik buka-buka. Kalau ditanya, enggak, gini, enggak, lihat, enggak. Enggak, tapi enggak ditutupi, tapi mekar tangannya. Lah, bolong semua. Nah, yang laki-laki itu juga gitu dah. Siapa yang baik seperti orang muda yang kaya ini? Jujur, kamu berani berkata, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, tidak mencuri, mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibunya. Siapa di antara saudara tidak zina? Ini terutama yang laki-laki ini loh. Ayo, kamu bilang, wah Pak saya masih mulus apa? Mulus apanya yang mulus? Mulus. Orang yang kelihatannya mulus itu loh, kelihatan mulus, di luar kelihatannya baik. Kalau di dalam kamar, ganas. Maksudnya ganas di dalam kamar itu apa? Buku porno dibukai semuanya. Wah. Ganas. Tapi kalau keluar, kelihatannya suci. Ini saudara. Sebab Yesus sudah berkata, jikalau kamu lihat seorang perempuan dan kamu mengingini, engkau sudah berzina. Jadi kira-kira di sini semuanya sudah pernah berzina apa belum?
Siapa yang tidak pernah ketemu perempuan sebelum punya pacar ya, terlalu timbul kepengen, ada enggak? Kalau enggak, mesti dia banci. Sebab dia kepengennya kepada laki-laki yang lain, betul enggak? Ini kenyataan, saudara. Saya orangnya belak-belakan, sebab saya dulunya juga mata keranjang. Tapi Tuhan ubah saya sedemikian rupa, dan Allah jadikan kudus. Makanya saya terus terang sama anak-anak saya didik belak-belakan. Saya bilang, jangan munafik jadi orang Kristen. Lah, kalau lihat orang terus senang, lapor Tuhan. Laporan. Saya bilang, Tuhan, itu kok narik si Tuhan. Nah ya, lapor, ngomongin. Saya bilang, kalau itu jodohmu ambil, kalau enggak jangan. Saya bilang. Dari kecil saya sudah didik anak-anak itu harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena di sini nanti kita belajar, saudara. Orang muda ini dia baik. Kalau engkau baca di dalam ayat yang lain, orang muda ini Yesus mengasihi dia. Dikatakan di situ, Yesus Tuhan mengasihi orang muda itu. Karena memang orang muda ini baik. Sebab firman Tuhan berkata apa? Hanya satu kekurangan kamu. Yaitu apa? Dia adalah orang yang berhasil dan dia akhirnya tergila-gila kepada hartanya. Jadi hanya kurang satu saja. Dia baik dan benar-benar pemuda yang baik, dan 1000 tidak satu, saudara. Dan Tuhan Yesus sayang, tetapi kurang satu pun tidak masuk surga. Tuhan berkata, orang Farisi dan ahli Taurat, engkau yang belajar Alkitab, engkau yang dikatakan orang itu suci dan kudus, pelacur dan pemungut cukai, perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar belajar firman. Yesus datang cari orang dosa, tetapi untuk diselamatkan dan mau jadi baik. Jangan kita sok suci. Kita harus tahu bagaimana kita harus berjuang dalam dunia ini. Saya selalu pesan kepada para pemuda, engkau harus sekolah pinter. Kalau tidak, engkau tidak akan dapat menjadi alat-alat Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Sebabnya dunia ini tambah lama tambah naik terus tingkat. Kemudian pada satu saat penginjilan akan dilarang dan orang yang pandai menduduki posisi. Tapi kalau orang pandai itu anak Tuhan, dia akan nembus kemana saja karena kepandaiannya dibutuhkan, dan dia dapat bersaksi menjadi saksi Yesus di mana ada. Maka dari itu saudara, kalau engkau diberikan kepandaian, engkau harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Raih. Untuk rencana Allah yang akan terjadi. Kita kerap kali tergesa-gesa. Kita kerap kali mau melayani Tuhan cepat-cepat, waktu muda, mumpung muda. Saya selalu dulu juga begitu seperti saudara, tidak sabaran. Dari umur 12 Tuhan sudah berkata, aku pilih kamu dari dalam kandungan, aku mau pakai kamu, tapi saya tunggu-tunggu umur 45, barusan Tuhan berkata, sekarang. Saya bilang, Tuhan, sekarang saya sudah kepengen dunia malah mau panggil-panggil. Tuhan bilang, sekarang. Kenapa tidak dari dulu? Aku punya rencana di dalam kehidupanmu. Jadi kita itu tidak tahu. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar di sini. Orang muda ini, saudara, dia adalah pikirannya adalah perkara dunia ini. Tetapi kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau harus belajar. Dunia ini harus kau nikmati, tetapi ada tetapinya, harus di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Sebab kalau tidak, engkau akan terhilang.
Orang muda ini pada waktu dia hidup, Taurat itu dikenalkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada pemuda ini. Anak muda ini melakukannya dengan setia, dan karena setia Allah berkati berkelimpahan. Tetapi setelah itu dia ketemu Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Mesias sendiri. Sedang orang Farisi dan ahli Taurat belum pernah ketemu. Ahli Taurat dan orang Farisi ketemu, tapi dia tidak mengenal siapa Yesus. Dan orang muda ini, dia tidak mengenal Yesus juga. Tetapi dia lihat apa yang dilakukan Yesus. Dia berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal. Dia tahu bahwa Yesus ini jalan menuju ke surga. Yesus berkata, hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Kalau engkau mau, jauhkan daripada membunuh, berzina, dan mencuri, dusta, hormati orang tuamu. Itu berkat dunia, saudara. Itu berkat dunia. Di sini Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwa kamu dunia tidak perlu. Tidak. Kalau engkau mau jadi kaya, kamu harus melakukan itu. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mau menjadi sempurna, nah ini masalahnya. Kau harus relakan semua harta bendamu itu untuk Yesus. Ini yang susah, saudara. Kalau kita miskin, Tuhan berkata, jual hartamu, ikut aku. Gampang enggak? Gampang, memang kita enggak punya apa-apa. Tapi kalau kita kaya, coba. Contohnya saja, kalau saudara kedudukan seperti saya, sudah praktek 15 tahun, kemudian sudah menjadi satu pimpinan di pemerintahan, dan salah satu wakil direktur, kemudian Tuhan bilang, tinggal semuanya. Korbankan seluruhnya, semuanya, kedudukanmu, titelmu, semuanya lepaskan. Biasanya orang mau melepaskan, saudara, apa? Kalau sudah gepeng, sudah kejat-kejat gitu loh. Kena apa? Orang kaya, ini di Surabaya ada orang kaya. Los tak kenal Tuhan. Waya kena serangan kanker. Terus habis itu bilang apa? Tuhan sembuhkan aku, setelah itu aku serahkan hidupku untuk engkau. Yang diserahkan apanya? Rosokannya. Tapi kalau engkau sedang menduduki jabatan tertinggi, sedang di dalam kedudukan yang serba berkeberkatan, lalu Tuhan berkata, tinggalkan. Tidak gampang, saudara. Lebih-lebih anak muda, kalau sedang jatuh cinta, waduh. Terus Tuhan bilang, itu bukan jodohmu. Berani? Tidak. Apa? Nangis siang malam, tak puasani dah. Ngotot sama Tuhan. Ini loh saudara. Karena apa? Karena kita belum kenal Yesus. Kalau kita sudah kenal sifat dan perangai Tuhan kita, engkau hidup dengan Yesus luar biasa. Tapi memang tidak gampang. Anak saya perempuan itu dari kecil saya katakan, nak, ikut Yesus, baca Alkitab, ikuti, engkau hidupmu akan terjamin dan pasti Yesus berikan segala-galanya bagimu. Betul Pak? Ya, jamin. Dan dia mengikuti, dia berkata, betul Pak, Tuhan Yesus luar biasa. Sampai sekolahnya, sampai kesehatannya, sampai jodohnya, semua diatur oleh Tuhan secara pribadi. Dan diberitahukan sama dia pribadi, dan dicek oleh ayahnya saya sama ibunya.
Semua rapi, luar biasa. Tapi si adiknya ini laki-laki, lebih peka. Dan dia lebih suci. Tapi waktu dia mulai seneng sama seseorang, saya bilang, Den, kamu cek, itu belum tentu jodohmu loh, Den. Saya bilang. Dia bilang apa? Mosok, Pak? Periksa diri, kosongkan diri. Setelah itu tanya Tuhan secara jujur. Lalu dia benar-benar ngosongkan diri dan dia jujur. Dia bilang sama saya, Pak, betul, Pak, ternyata itu sebetulnya bukan jodohku. Nah terus, tapi Pak, apa? Tak minta boleh enggak? Boleh, tapi bayar harganya. Kalau engkau minta yang bukan kehendak Tuhan, kau harus bayar harganya. Kamu harus bayar. Tapi aku nyerah kok, Pak. Ya, nyerah, saya bilang. Dan Papa sebelum diberi sen sama Tuhan, Papa diem. Sampai Tuhan berkata, ya, baru aku lakukan. Kecuali kamu lihat kakakmu, saya bilang. Kakakmu perempuan. Pada waktu Tuhan mau memberi 1 tahun sebelumnya, Tuhan sudah ngomong sama saya, tahun depan aku berikan anakmu perempuan seorang jodoh. Saya beritahukan, nih siap-siap dapat jodoh. Kalau sudah begitu, mulai apa? Matanya mulai cari-cari, betul enggak? Wah, dia sudah mulai tahun depan, Pak. Ya. Wah, mulai pasang kacamata dia. Siapa ya kira-kira? Waduh, itu ya lumayan lah. Ini lumayan. Lalu keinginannya mulai dinyatakan. Ya toh, kalau sudah kan sudah tahu, lalu keinginannya dinyatakan. Lalu mintanya yang model begini, yang tingginya segini, yang gendutnya segini, ya toh. Itu macam-macam. Lalu satu saat Tuhan bilang sama dia, itu jodohmu. Waduh, pada waktu dia ditunjuki Tuhan, itu jodohmu. Apa kata anak saya? Aduh Tuhan, ndak seleraku. Tuhan, waduh, ndak cocok. Orangnya terlalu diem. Tuhan, terlalu masa bodoh. Aduh, ndak cocok. Lalu dia protes sama Tuhan. Tuhan tanya, engkau nurut aku atau engkau mau milih sendiri? Dia bilang, nurut. Nah kalau nurut kenapa protes-protes? Tidak selera, karena engkau belum tahu. Engkau yang tahu kan penampilannya, tapi engkau tidak tahu dalamnya. Ya sudah Tuhan, kalau memang engkau kasih itu ya beri supaya aku bisa mengerti dia, supaya aku bisa jatuh cinta sama dia. Lah ya toh? Lalu dia bilang, Tuhan engkau ngomong sama dia deh. Kalau dia tidak ngomong, aku ya diem. Wah. Dia sudah tahu bahwa itu jodohnya, malah dia pasang apa? Pasang tirai. Tidak deket-deket. Supaya maksudnya apa? Supaya diganti yang lain. Padahal saya sudah kasih tahu nih, kalau engkau ditunjuk Tuhan itu, engkau tidak mau, engkau akan dapat gantinya yang nomor 2. Nomor 2 tidak mau, kasih nomor 3. Nomor 3 tidak mau, kasih nomor 4. Kamu kepengen kayak tantemu, ingat? Tantemu dikasih Tuhan pertama kali orang yang minta yang tinggi, minta yang gini, seorang sarjana, persis dapat. Tapi pada waktu sudah bergaul 5 tahun, dia bilang, aduh Tuhan, aku kecewa dengan sifatnya. Tuhan bilang, bagaimana? Biar tak putuskan. Oke, bayar harga setelah 3 tahun. Lalu Tuhan bilang, itu yang kedua, jodohmu. Dapatnya apa? Pendek. Ayo, dikurangi pendek. Sudah dipendek, ndak sarjana. Mau ndak yang kedua? Waduh, nanti yang kedua ndak mau, malah yang repot. Dia bilang, wah. Lalu dia bilang, ya, mau deh, dia bilang.
Nah, ini loh saudara. Sebab saya itu dengan adik-adik, semuanya itu saya suruh praktek mulai kecil. Hidup dengan Yesus, hidup dengan Yesus. Dan semua mengalami. Padahal saya belum keluar, tapi kontak pribadi dengan Yesus sudah demikian erat dan saya ajarkan mereka. Dan pada waktu si laki-laki ini deketi dia malah acuh luar biasa. Biasa seperti tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan bicara sama laki itu. Laki itu juga tanya, Tuhan jodohku siapa? Itu. Waduh kok Iin. Waduh tidak cocok Tuhan. Orangnya terlalu nonjol. Bawa firman. Pimpin ini, pimpin itu. Wah tidak cocok Tuhan. Kamu mau yang pertama atau mau yang kedua? Ya sudah mau. Tapi engkau bicara sama dia. Ya aku bicara. Langsung dia datengin. Lalu bilang gini. In, jujur. Lalu anak saya bilang, jujur apa? Jujur. Tapi dalam hatinya sudah tahu ini. Hati berkata, dia mau kasih tahu bahwa engkau jodohnya. Lalu, tapi wong anak saya ini memang dulunya enggak seneng ya gitu. Jujur. Apa yang jujur? Enggak boleh bohong. Lah memang aku enggak tahu bohong kok. Saya mau tanya, kamu jawab, tapi tidak boleh bohong. Ya, tanya apa? Langsung dia tanya. Jadi modelnya ketemu jodoh itu enggak bergaul dulu, enggak cinta-cintaan. Enggak. Langsung tanya. Tuhan bicara engkau jodohku atau tidak? Langsung digituin. Bayangin. Apa itu orang jatuh cinta? Enggak. Orang jatuh cinta kok tanya jujur. Apa-apaan itu? Lalu tanya, Tuhan berbicara kepadamu bahwa engkau jodohku atau tidak? Lah anak saya enggak berani bohong toh. Dia bilang, iya. Nah. Lalu tapi anak saya bilang apa? Tapi saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Engkau tidak boleh bicara sama siapa-siapa dulu sebelum putusan dari Tuhan jatuh. Bagaimana caranya? Aku nulis surat sama papa dan mama. Saya akan katakan bahwa Tuhan sudah memberi jodoh kepadaku, tapi saya tidak mau kasih tahu papa dan mama namamu. Biar Tuhan ngomong sendiri be papaku, be mamaku. Kalau tidak ngomong, tidak jodohku. Ayo, saudara berani bertaruh begitu? Nah bayangin saya sebagai orang tuanya, bapaknya itu kalau saya ngajar untuk berdoa dan jawaban dari Tuhan begitu. Tapi kalau saya dites sama anak saya tidak dijawab bagaimana? Anak saya nulis surat sama saya begini. Pak, sesuai dengan firman Tuhan melalui papa, aku sudah diberi jodoh. Tapi aku tidak mau kasih tahu namanya. Papa tanya sendiri sama Tuhan. Dan pada waktu itu saya baca, saya bilang kurang ajar anak-anak ini. Oh ini nguji orang tua ini. Ya dah. Tapi modelnya saya itu santai. Saya tenang saja. Saya membaca, istri saya dengar, dia bilang, kurang ajar anakmu. Saya bilang, enggak apa-apa, biarin bapak di surga lebih tahu. Saya bilang. Langsung saya bilang, kapan mau balas? Kapan celah? Lusa ya kena. Lusa aja. Oke, lusa. Saya sembahyang. Tuhan, lusa aku harus membalas surat dia. Dan aku mau bertanya kepadamu, benarkah dia sudah engkau beri jodoh? Tidak jawab ya sudah, Tuhan sudah tahu. Lusa saya nulis surat. Keadaan papa mama baik, semua diberkati Tuhan, begini. Suratnya saya minta perkara jodoh. Oh ya, nama jodohmu. Aku terus langsung tanya, Tuhan siapa ini? Tak tulis siapa ini? Tuhan bicara, Paul. Wah. Terus saya teriak sama istri saya, aku sudah tahu nama calon mantu kita. Lalu istri saya bilang, siapa? Aku pun tidak mau kasih tahu kamu.
Kamu harus berdoa. Tanya. Saya bilang, ayo. Saudara tahu hidup kekristenan keluarga itu hidup yang luar biasa. Manis, seneng. Lalu istri saya bilang, enggak apa-apa, Tuhan nanti pasti kasih tahu. Langsung dia keluar ke halaman, dia ngerawat kembangnya. Sedang ngerawat, dia Tuhan beritahu melalui suaranya. Nama calon menantumu namanya Paul. Langsung dia lari. Aku ya tahu. Siapa? Paul. Iya cocok. Saya bilang, saudara tahu? Lalu saya balas di situ. Calon suamimu namanya Paul. Lalu dia balas, betul Pak. Itu calon suamiku. Saudara tahu? Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Hidup yang nyata dengan pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang dia nulis surat bagaimana? Pak, yang diberikan Tuhan ternyata semua adalah yang terbaik, luar biasa. Aku dulu tidak tahu sifatnya Paul itu yang sedalam-dalamnya. Setelah tanggal 5 Juli yang lalu saya pulang ke Indonesia, saya suruh tekan surat kawin. Karena Tuhan berkata, kawinkan, berkati sekali. Saya berkati sekali, tekan surat kawin. Saya bilang. Habis itu pulang ke negeri Belanda, sekolah lagi. Apa terjadi? Dia berkata, aku diberi yang terbaik. Sekarang dia kelihatan semua. Saya sama dia tidak pernah ribut. Manis dan semua hidup dengan harmonis. Saudara tahu? Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Kalau kita langkah demi langkah dengan Yesus, apapun yang engkau lakukan, Allah akan tuntun menuju kesempurnaan. Firman Tuhan berkata bahwa kekayaan semuanya ini harus dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Tetapi orang kaya ini sudah biasa pakai konsepnya ahli Taurat dan orang Farisi. Dia menantikan Mesias, dia nantikan Mesias. Engkau perhatikan ada 3 perkara di sini. Pada waktu Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia, Allah menyatakan dirinya sebagai Yehova. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Tetapi setelah Yesus turun dalam dunia, Allah Israel, Allah punya nama. Namanya siapa? Yesus. Dan engkau harus perhatikan, ada Allah kita adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah sama. Jadi engkau perhatikan, sebelum Yesus, Allah menyatakan sebagai Allah Bapa. Aku adalah aku. Tetapi setelah Yesus, Allah menyatakan dirinya di dalam Allah Anak, Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, Allah menyatakan dirinya di dalam Allah siapa? Roh Kudus. Ini perhatikan saudara. 3 perkara ini Allah yang sama harus setiga-tiganya menyatakan dirinya. Dan zaman saudara dan saya sekarang adalah zaman akhir. Karena Allah ini sudah menyatakan, 3-tiganya sudah dinyatakan di dalam kehidupan sekarang. Maka kita ini adalah zaman akhir karena kita di dalam zaman Roh Kudus. Tetapi saudara jangan sampai ketipu seperti pemuda yang kaya ini. Dia tertipu karena dia tidak menikmati Mesias. Allah Anak sudah ada di dalam dunia. Saudara kerap kali tertipu. Kau tidak menikmati Allah Roh Kudus sudah ada di dalam dunia. Karena apa? Kalau engkau dengar, Tuhan bisa ngomong. Loh. Pada waktu Allah Anak ada di dalam dunia, Allah bicara enggak? Hah? Bicara. Pada waktu Allah menyatakan dirinya sebelum Yesus Kristus, Yehova, aku adalah aku. Dia bicara sama manusia enggak? Sama Musa? Bicara. Sama nabi-nabi bicara enggak? Bicara.
Demikian zaman ini Allah Roh Kudus, engkau dan saya, dia berbicara karena dia bertahta di atas loh hatimu, saudara. Allah berbicara dulu, hanya beberapa orang nabi-nabi dan raja. Kemudian Yesus masuk ke dalam dunia, dia berbicara kepada beribu-ribu orang. Tetapi Allah Roh Kudus sekarang berbicara kepada seluruh dunia. Miliar orang. Maka dari itu jangan sampai saudara ketinggalan. Kalau saudara punya konsep hanya menjadi belajar Alkitab, dipecahkan menurut akal budimu sendiri, lalu cuma ngikuti ini saja, tidak dengan pimpinan Roh Kudus, engkau akan sama dengan pemuda kaya. Dia tidak tahu Mesias sudah ada di tengah-tengah. Dia belajar Taurat, dia melakukan Taurat, tetapi dia tidak berkembang. Hanya itu saja. Roh Kudus sudah ada, saudara harus berkembang. Dengan pimpinan Roh Kudus menuju kepada kesempurnaan. Luar biasa Allah kita. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada saya, Yusa, kenapa engkau tidak alami semua? Ini zamannya Roh Kudus. Karunia-karunia menjadi bagianmu. Kau harus nikmati dan alami. Dunia ini di dalam tanganmu. Lalu saya bilang, masih berlaku toh Tuhan? Ini masanya justru kamu harus nikmati. Setelah saya nikmati, hidup luar biasa dengan Yesus. Kita tidak akan takut menghadapi dunia. Kita tidak akan takut menghadapi masa depan. Kita tidak akan takut menghadapi segala perkara. Karena apa? Dengan Allah sanggup lakukan segala perkara. Apa yang ditakuti itu apa? Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena hidup kita sudah ada jaminan dengan Allah. Ini saudara. Maka saudara-saudara adalah pemuda dan pemudi. Bakal menggantikan kedudukan orang yang tua-tua. Orang yang tua-tua ini biasanya sudah karaten. Saya katakan sekali lagi, karaten. Kenapa? Kalau ada anak muda yang maju bilang apa? Sesat. Terlalu maju. Sebabnya apa? Dia sudah apa? Hanya menikmati hasil seperti orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini, dia sudah merasa dirinya diberkati Allah. Kalau tidak diberkati Allah, tidak mungkin aku kaya. Tapi Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang masuk dalam kerajaan, orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ada hamba Tuhan bilang, yang dimaksudkan lubang jarum ini itu pintu Yerusalem itu loh, yang kecil. Jadi kalau untanya mau berobos itu mesti tiduran dulu. Saya bilang, oke. Tapi saya berprinsip, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allahku. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam zaman anugerah. Zaman Yesus menyatakan diri saja, semuanya sudah supernatural. Mana ada manusia jalan di atas air? Mana ada manusia tembus tembok? Yesus sudah melakukan, apalagi zaman kita. Betul enggak? Allah sanggup lakukan segala perkara, saudara tahu. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan Tuhan Yesus sudah pesan, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kok kamu tidak percaya? Kita kerap kali membatasi orang yang tua-tua ini. Sudah cukup, ini aku melakukan sudah cukup, diberkati Tuhan, menikmati hasil. Lalu kalau anak muda tumbuh, jangan cepat, nanti sesat. Kalau saya ada anak muda yang tumbuh, saya bilang, maju, saya dukung, saya orbitkan malahan. Nanti kecepatan jatuh, enggak apa-apa, itu pengalaman jatuh gepeng, tak bangun lagi, enggak geletak, enggak. Wong Tuhan berkata kok, ya toh? Aku menopang tangannya, enggak geletak, jatuh, bonyok lumayan.
Ngomong ndak geletak saja kok. Asalkan kita awasi, benar ndak. Jangan sampai salah. Orbitkan, maju terus. Saya paling suka. Sebabnya apa? Sebab kita harus sadar, Roh Al-Kudus tidak pernah berhenti. Bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Maju terus. Hidup kekristenan harus menikmati dunia dan surga. Jangan hanya dunia tok dan kau akan menikmati hasil. Akhirnya apa? Biasanya orang-orang yang sudah Kristen sudah menikmati hasil, wah, sudah bangga, dia merasa, wah, senang dia, sudah hasil. Terus kekayaannya diapakan? Tidak membunuh, tidak. Mencuri, tidak. Tapi makan renten ya, iya. Ini kenyataan, saya tahu sendiri, banyak pendeta, duitnya bingung, kolektor ini persembahannya banyak ini, susah, dikembangkan susah. Sudah direntenin aja deh, uang jemaat. Nanti satu saat Tuhan bilang, kamu ngapain? Rentenin, uangnya mana? Tak gantung kamu nanti. Ini loh saudara, hati-hati kita jangan menikmati hasil seperti Nuh. Nuh menikmati hasil mabuk. Seperti orang muda ini. Pada waktu Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi sempurna, berikan, jual harta bendamu. Karena Yesus tahu dia mulai menyembah berhala uang. Dan orang muda ini pergi dengan sedih karena dia kaya raya. Semuanya akan sia-sia, saudara. Maka dari itu, hidup kekristenan kita harus mulai belajar. Mumpung engkau muda, belajar peka terhadap suara Roh Al-Kudus. Belajar. Tadi malam saya mimpin di Full Gospel di Gedung Wanita. Ada kesaksian seorang baru bertobat 4 bulan. Tapi dia peka terhadap pimpinan Tuhan. Dia lakukan segala perkara dan dia mengalami mujizat demi mujizat. Hanya 4 bulan. Saudara berapa? 4 tahun. 40 tahun. Tapi suara Tuhan belum pernah ketinggalan kamu nanti. Maka dari itu saudara harus berani bayar. Baca firman, belajar setiap hari berdiam diri. Dengar dia berbicara, lakukan. Asalkan motivasi hatimu bersih. Tidak usah takut. Allah pasti berbicara. Allah tuntun langkah demi langkah. Memang kadang-kadang jatuh, tapi tidak akan geletak. Tapi menuju kepada kesempurnaan. Kemenangan pasti dijamin. Karena apa? Allah di pihak kita. Siapa musuh kita? Ini saudara. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Nyata di dalam dia. Percaya di dalam dia. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Masa ini adalah masa anugerah. Zaman ini adalah zamannya Roh Al-Kudus. Dan Engkau sendiri Tuhan Roh Al-Kudus akan menolong dan memimpin kita dan menyempurnakan anak-anak-Mu. Hamba mohon Tuhan, anak-anak muda di tempat ini supaya mereka peka terhadap pimpinan-Mu. Dan mereka dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memanfaatkan hidup ini dan menikmati dunia ini Tuhan. Bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan mabuk-mabukan, bukan dengan ganja, tetapi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Yesus. Penuh kesucian dan kekudusan, tetapi dapat menikmati dunia ini dan surga. Tuhan, hamba-Mu merindukan mereka. Engkau pilih, hamba tahu Engkau sudah mempunyai rencana di dalam hidup mereka. Engkau pilih mereka, penuhkan mereka, siapkan mereka untuk masa depan. Untuk menjadi laskar-laskarmu yang penuh dengan militan. Hamba tahu pengganti-pengganti ini harus diadakan. Karena yang tua-tua sudah pada karatan. Tetapi hamba-Mu tahu Engkau sedang membentuk mereka. Terima kasih kalau Engkau memilih mereka.
memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kembali mereka dalam tangan-Mu, karena hamba tahu Engkau mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.